Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Sangat senang untuk bertemu kembali bersama pendengar setia yang ada di rumah sehubungan dengan ibadah hari Sabat di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pekabaran firman Tuhan yang boleh menjadi pemikiran kita untuk kita dalami pada saat ini adalah yang terambil dari firman Tuhan dalam Wahyu pasal 14 ayat 8 dengan judul Pekabaran Malaikat Kedua akan diulangi. Sebelum kita mengikuti pembahasan firman Tuhan pada saat ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita melalui kesempatan yang indah ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, pada pagi hari Sabat Tuhan yang diberkati ini, kami menghampiri hadirat-Mu bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kesempatan yang indah kami dapat bersekutu untuk menyembah Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini. Hadirlah bersama kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami untuk hidup berkenan dan menyembah Allah. Terima kasih Bapa di sorga, menyertai pendengar setia kami yang berada di rumah, yang sementara mempersiapkan hati dan pikiran untuk berbakti menyembah Tuhan pada sepanjang hari Sabat ini. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan dengan judul Pekabaran Malaikat Kedua akan diulangi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 14 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pekabaran malaikat kedua dalam Wahyu pasal 14 pertama kali dihotbahkan pada musim panas tahun 1844. Dan hal itu ternyata mempunyai penerapan yang lebih langsung kepada gereja-gereja di Amerika Serikat, di mana amaran mengenai penghakiman telah dikumandangkan secara besar-besaran dan seluas-luasnya, pada umumnya paling ditolak saudara, dan di mana penafsiran di dalam gereja-gereja terjadi dengan sangat cepat. Tetapi pekabaran malaikat kedua tidak mencapai kegenapan yang lengkap pada tahun 1844 tersebut. Alasannya karena gereja-gereja mengalami kejatuhan moral sebagai akibat penolakan mereka terhadap terang pekabaran kedatangan Tuhan pada waktu itu. Tetapi saudaraku, kejatuhan itu tidak penuh karena mereka terus-menerus menolak kebenaran istimewa untuk masa kini. Maka mereka telah jatuh semakin lama semakin rendah, namun belum dapat disebut bahwa Babel sudah rubuh. Alasannya adalah sebab ia menjadikan semua bangsa mabuk dengan anggur nafsu cabulnya. Ia belum menjadikan segala bangsa melakukan hal ini. Nah, pendengar setia yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Allah masih mempunyai satu umat yang hidup di Babel. Dan sebelum penghakimannya itu dijalankan
orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar, supaya mereka jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Inilah yang menjadi sebuah perhatian sorga sebelum penghakiman dilaksanakan bagi Babel yang penuh dengan kepalsuan, memutarbalikan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang kebingungan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Babel, yang artinya kacau, manusia yang congkak, yang menyombongkan diri untuk melawan pencipta, melawan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Allah masih mempunyai satu umat yang ada di Babel, dan sebelum penghakimannya itu dijalankan, orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar. Dan itu sebabnya pekabaran malaikat kedua ini kembali diulangi, memanggil setiap orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang ada di segala tempat, termasuk Babel, yang Alkitab memberikan amaran bahwa Babel ini harus dirubuhkan atau dibinasakan, karena Babel merupakan satu serana yang dipakai oleh kuasa iblis untuk menipu banyak orang, termasuk orang Kristen sekalipun, yang dengan tekun dan setia menyelidiki firman Tuhan dan menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Alasan daripada panggilan kedua, daripada pekabaran malaikat yang kedua ini untuk diumumkan dengan suara nyaring, sehingga setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa mendengar panggilan yang kedua. Saudaraku yang kasih, panggilan yang kedua yang disampaikan berarti Allah begitu perhatian, dan Allah ingin agar semua orang yang tidak tahu menahu tentang kepalsuan yang dibangun oleh Babel, campur baur kebenaran dengan kepalsuan, itu harus segera dinyatakan, sehingga semua orang boleh diselamatkan di dalam kebenaran Kristus. Saudaraku yang kasih, alasannya supaya mereka jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Inilah pekabaran yang sama yang diberikan oleh malaikat yang kedua, yakni Babel sudah rubuh. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Saudaraku, pertanyaan boleh menjadi acuan. Apakah anggur itu? Apakah seperti minuman yang beralkohol yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah terbiasa dalam meminum alkohol yang memabukkan itu? Apakah anggur itu yang dimaksudkan pada pertanyaan di dalam pembahasan kita melalui pekabaran malaikat kedua yang diulangi, yang ditujukan kepada Babel, yaitu ajaran-ajaran yang palsu. Ia telah memberi hari Sabat palsu kepada dunia, ganti hari Sabat, hukum keempat. Dan setelah mengulangi kepalsuan yang setan pertama kali katakan kepada Hawa di Taman Eden, yaitu keadaan alamiah jiwa yang tidak akan binasa, inilah yang diulangi kembali. Karena setan ketika menggunakan firman Tuhan, ia membaca kebenaran itu, tapi kemudian ia menjelaskan dengan memutarbalikan sedikit saja. Maka kebenaran itu akhirnya akan menuntun para pendengar atau penyelidik kebenaran dan disesatkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan dibinasakan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, keadaan alamiah jiwa yang tidak akan binasa, inilah yang ditanamkan oleh setan ketika Allah berfirman, ketika kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Tapi setan justru membalikan kebenaran firman Tuhan
kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah. Nah, pernyataan itu saudaraku terbukti bahwa Allah yang benar, sementara setan menyatakan kesalahan dengan menggunakan firman Tuhan. Tapi setan tidak pernah menyadari bahwa ia kalah. Ia terus melanjutkan ajarannya. Dan ini sangat riskan saudaraku. Oleh karena dia mengajarkan sebuah ajaran yang menyesatkan. Bahwa ketika manusia itu mati, ia tidak mati. Karena ia mengalami sebuah kehidupan yang kekal. Yakni jiwanya tidak akan mati. Pernyataan ini kembali mengulangi apa yang dikatakan di Taman Eden. Ketika kamu makan buah yang dikatakan Allah bahwa kamu akan mati, tidak. Justru kamu akan hidup kekal sama seperti Allah. Itu sebabnya saudaraku, penipuan yang terus terjadi ini menunjukkan bahwa setan telah berhasil untuk menghancurkan kehidupan banyak orang yang dengan setia memiliki Alkitab firman Tuhan seumur hidup mereka. Sehingga sebelum mereka binasa, Allah mengutus pekabaran melalui malaikat kedua untuk mengumumkan kepada dunia. Sehingga setiap orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan harus keluar dari Babel. Dari kekacauan, kesombongan dan kecongkakan yang manusia prakasai untuk melawan pencipta alam semesta ini. Nah saudaraku yang kasih, banyak kesalahan yang sama telah disebarluaskannya, dan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara sadar atau tidak sadar, banyak orang membaca dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kemudian membelotkan sedikit kebenaran firman Tuhan ini untuk mendukung apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan sesuai dengan pengalaman dan kesalahan yang sudah dibentuk menjadi budaya, dan mereka pikir itulah kebenaran yang disetujui oleh Allah. Tapi sesungguhnya saudaraku, Allah yang kekal itu, ia adalah Allah yang tidak berubah, kemarin, hari ini, dan akan datang, adalah Allah yang kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan yang siap untuk menyembah Allah pada hari Sabat, hari ketujuh yang diberkati hari ini, saya dan saudara diminta untuk fokus, untuk menyembah Allah dengan sesungguhnya. Itu sebabnya di dalam pekerjaan terakhir mengamarkan kepada dunia tentang dua panggilan yang jelas diberikan kepada gereja-gereja, yaitu pekabaran malaikat kedua yang mengatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan dalam seruan nyaring malaikat ketiga, suatu suara dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingatkan segala kejahatannya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, luar biasa perhatian sorga. Allah mengasihi semua orang yang dengan sungguh-sungguh melayani dan dengan sungguh-sungguh menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh menyembah Allah, sekalipun mereka hidup di tengah-tengah atau di dalam keadaan Babel, seperti apa yang diterangkan, bahwa Babel adalah suatu tindakan daripada agen setan untuk memutarbalikan kebenaran firman Tuhan, seperti ketika Babel dibangun oleh manusia sesuai dengan Alkitab di dalam Kejadian pasal 11 itu, bahwa ketika Allah mengatakan bahwa dunia ini tidak akan dibinasakan lagi dengan air bah, tetapi manusia yang tidak percaya oleh karena pengalaman yang mereka alami dan mereka lihat, mereka kemudian melakukan sebuah pelanggaran dengan membangun menara Babel. Dan Babel artinya apa yang diperintahkan Allah justru diabaikan, sementara apa yang mereka pikirkan mereka lakukan. Inilah yang bertentangan
dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kita telah dalami, dan kiranya pekabaran malaikat kedua yang sudah diulangi menjadi sebuah perhatian bagi saya dan saudara yang telah mendengarkannya pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan menolong saudara untuk tinggalkan kepalsuan dan terima kebenaran firman Tuhan, dan menyembah Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya pada hari Sabat yang diberkati ini. Firman Tuhan ini saya sampaikan di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami, Allah yang bertahta di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan dapat menerangi hati dan pikiran kami, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan ini, maupun pendengar setia kami yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada. Kiranya hati kami diangkat untuk memiliki sebuah kepastian tentang keselamatan yang Tuhan telah tawarkan melalui panggilan dan melalui pekabaran malaikat kedua yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kasih karunia yang berasal dari sorga. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.